biasa. Dan mari kita angkat satu lagi pujian lebih dari pemenang. Saya ingin kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dan sukacita yang luar biasa. Amin. Amin. Baiklah, mari kita bernyanyi lebih dari pemenang. Baik teman-teman semua, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi saya ulangi. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mari kita dengarkan bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Di bawah perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik mampu menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Sekarang mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Kami anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran ini membuat pengetahuan, pemahaman, pengertian baru bagi kami anak-anakmu di tempat ini. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Namanya adalah April. Dia dari Amerika. Hari ini saya mau berbagi sedikit cerita dengan saudara.
I was raised in a Christian home in America. Saya sebenarnya lahir di keluarga Kristen di Amerika. I became saved as a young child. Saya diselamatkan sebagai anak yang paling kecil. I went to church every week. Saya pergi ke gereja setiap minggu. I played the piano on the worship team. Saya pemain musik piano di dalam ibadah setiap minggu. I helped pick the children in Sunday school. Saya mengajar anak sekolah minggu juga. I learned a lot about God. Saya belajar banyak tentang Allah. I learned a lot about His Word and who He was. Saya belajar banyak tentang firman-Nya dan siapa Dia sebenarnya. I lived a good Christian life. Saya hidup sebagai orang Kristen yang baik. But as I began to get older, Tapi semakin saya semakin tua, I realized that there was something missing. saya menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang dari hidup saya. I realized that it wasn't enough just to know about God, Saya menyadari bahwa mengetahui Allah itu tidaklah cukup. but that He wanted to have a personal relationship with me. Tapi Dia mau saya memiliki hubungan yang sangat erat dengan Dia. We can know about someone Bisa kita tahu tentang seseorang, and not have a relationship with them. tapi kita tidak memiliki hubungan baik dan mengenal mereka. How many of you have a favorite actor or a favorite singer? Siapa di sini yang punya favorit aktor kesayangan atau artis? Depan sama artis atau aktor itu, coba angkat tangan dulu. I know I do. I have a favorite actor. Dia punya juga. Siapa di sini yang punya? Angkat tangan dulu. Oh, katanya dia dulu. Apakah kalian tahu siapa sebenarnya artis atau pemain film, bintang film yang kalian idolakan itu? Hah? Tahu? Tahu apa bagaimana karakternya? Nah, I know a little bit about my favorite singer. dia tahu sebenarnya penyanyi kesukaannya dia, idolanya dia. I know what she likes to wear. Dia tahu apa yang dia suka pakai, I know how she usually wears her hair. bagaimana dia cara membersihkan atau merapikan rambutnya. I know the colors she likes and the music that she sings. Dia tahu warna kesukaannya dan juga musik apa aja yang dia nyanyikan. I know a lot about her music. Dia tahu banyak hal tentang musik-musiknya atau lagu-lagunya, But I don't have a relationship with her. tapi dia tidak punya hubungan yang dekat dengan favoritnya itu. If I'm hurting or if there's something wrong in my life, Jadi ketika saya memiliki masalah dalam hidup saya, I can't call her up and say, hello, I have a problem. dia tidak bisa panggil artis kesayangannya, idolanya itu mengatakan, oh ya, saya punya masalah, bantu saya. If there's something that I'm really excited about, Kalau dia misalnya memiliki sesuatu yang sangat menyenangkan dia, I can't go and knock on her door and say, come and celebrate with me. dia tidak bisa panggil artis itu mengatakan, oke, datang ke rumah saya, mari kita rayakan bersama-sama. What about with your favorite actor, singer? Can you go to their house and talk to them? Bagaimana dengan adik-adik di sini, dengan artis idola dan bintang film idola kalian? Apakah kalian tahu dan bisa melakukan hubungan yang baik dengan dia? No. No, because you know about them, but you do not have a relationship with them. Iya, karena kalian hanya tahu tentang dia, tetapi tidak memiliki hubungan yang dekat dengan dia. But our God is a God of relationship. Tetapi Allah kita itu adalah Allah yang menginginkan hubungan yang erat. The Bible says that He created Adam and Eve to walk at the top of Him, to have fellowship with Him. Di dalam Kejadian mengatakan dia menciptakan Adam dan Hawa supaya dia memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. And when He sent His Son Jesus to this earth to die on the cross, Ketika dia mengirimkan anaknya Tuhan Yesus mati di kayu salib, through that work, He made a way for you and I to have a relationship with Him. dengan cara itulah Allah menginginkan hubungan yang dekat antara Anda, saya kepada Allah. He wants to know you. Dia mau tahu tentang kita. He wants to have a relationship with you. Dia menginginkan, Allah menginginkan kita memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Because He loves you so much. Karena Allah sangat mengasihi adik-adik di tempat ini.
He wants to know you Dia mau tahu apa yang adik mau more than anything. lebih dari siapapun. In John 3:16, Di Yohanes 13 mengatakan, it says, "For God so loved the world karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, that He gave His only Son." sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. God challenged me in this last year Ini sebenarnya ada tantangan terbesar dalam hidupnya tahun yang lalu. to read that verse a little differently. Membaca dan merenungkan firman ini dengan cara pandangan yang berbeda. Instead of saying, "For God so loved the world," Daripada dia mengatakan Allah mengasihi dunia ini, to read it, "For God so loved April." dia menggantikan dunia ini menjadi namanya. Karena begitu besar kasih Allah terhadap April. And you can read that scripture and put your name in there. "For God so loved you." Anda juga bisa melakukan hal yang sama, gantikan kata dunia dengan namamu di dalam firman itu. That He gave His only Son. Allah sangat mengasihi adik-adik sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal untuk kita masing-masing. To come to this earth and to die. Dan dia datang ke dunia dan mati di kayu salib. To die on a cross. Mati di kayu salib. For you. Untuk adik-adik, So that you could be saved sehingga kita diselamatkan, and have a relationship with God. hubungan yang baik dengan Allah. And when we have a relationship with God, Ketika kita memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah, we don't just know about His love, kita bukan hanya tahu tentang kasih-Nya, but we can experience it. tetapi kita juga bisa mengalaminya. He wants to overwhelm you with Di- His love. Dia ingin menaungi dan melingkupi adik-adik semua dengan kasih-Nya. His love is not something that we can ever earn. Kasih-Nya itu tidak bisa kita cari dimanapun. Many times in my life, I thought that I had to earn God's love. Saya sering berpikir bahwa saya harus mencoba mencari kasih Allah itu. If I did good in school, if I was a good child, Dengan pikiran bila saya melakukan yang baik di sekolah, bila saya menjadi anak yang baik, if I made all the right decisions, bila saya mengambil keputusan yang benar, if I served God, kalau saya melayani Tuhan, then I would be worthy of His love. dan saya merasa pantas untuk dikasihi oleh Allah. But that's not what the Bible says. Tetapi bukan itu yang dikatakan firman Tuhan di dalam Alkitab. We can never earn God's love. Kita tidak bisa mencari atau membeli yang namanya kasih Allah itu. On our own, we will never be worthy enough for His love. Dan sebenarnya kita tidak pantas untuk menerima kasih itu. But that's why He sent Jesus. Tapi itulah alasannya mengapa dia mengirimkan Tuhan Yesus untuk kita. In Psalms 139, Di Mazmur 29 it says, "You saw me before I was born." dikatakan kamu sudah mengenal saya sebelum saya lahir. That means God saw each one of you before you were even born. Allah sudah tahu sebenarnya kita semua di sini sebelum kita lahir. He saw you and He knew you. Dia mengetahui segala sesuatu tentang kita. It says every day of your life was recorded in His book. Dia katakan di firman Tuhan, setiap apa yang kita lakukan setiap hari itu ada di penglihatan Allah. Every moment was laid out. Setiap waktu yang kita lakukan itu tercatat di dalam bukunya. Before a single day had passed. Tidak ada satupun yang terlewatkan. How precious are your thoughts about me, O God. Dikatakan, oh betapa indahnya Engkau ya Allah mengingat aku. They cannot be counted. Ini tidak bisa dihitung dengan apapun juga. God's thoughts for you are so great that they cannot be counted. Ya, kasih Allah, pikiran Allah kepada adik-adik di sini tidak bisa terhitung. His love for you is so great that it's a free gift that He has given to you. Kasihnya yang begitu besar kepada kita tidak bisa dibandingkan dengan apapun. His gift of love is here for you today. Kasih karunia-Nya, kasih itu diberikan dengan cuma-cuma kepada adik-adik di tempat ini hari ini. He wants you to experience it. Dia mau adik-adik merasakan dan mengalaminya. He wants it to be real to you.
Dia mau menjadi Allah yang nyata yang hidup dalam kehidupan adik-adik. And His love is where we experience Dan kasihnya itu kita mengalami, peace, itu akan memberikan damai sejahtera kepada kita. where we experience joy, Kita akan merasakan sukacita. where we experience healing Kita akan merasakan kesembuhan. and life. Dan kita akan merasakan hidup yang damai. Word says that the enemy comes to steal, kill, and destroy. Dan ada firman Tuhan juga yang mengatakan bahwa si jahat tidak akan pernah senang. Dia akan mencoba merusak semua itu. But God comes to give us life Tetapi Allah memberikan kita hidup. and life abundantly. Itu hidup yang berkelimpahan. He wants so much for you. Allah menginginkan banyak sekali yang baik-baik untuk adik-adik di tempat ini. To know and understand His love for you. Untuk mengerti kasihnya yang begitu besar kepada adik-adik di tempat ini. Not just how much He loves the person next to you, Bukan hanya sekedar berapa besar kasih Allah kepada teman yang di samping adik, or your pastor, atau kepada pendeta, or the guest from America and Australia. atau kamu yang datang dari Amerika atau Australia. He wants you to know how much He loves you. Allah menginginkan adik-adik tahu bahwa Allah sangat mengasihi. And He wants to pour out His love on each and every one of you today. Dia ingin menunjukkan dan menyatakan kasihnya itu hari ini kepada adik-adik. There are things in our lives that are very hard. Ada beberapa mungkin kehidupan kita yang sangat sulit. There are things in my life where I was hurt very deeply. Saya juga mengalami hal yang sangat berat. Kadang-kadang saya merasa tersakiti. My heart was broken. Hatinya hancur. There are things that I didn't understand. Ada hal yang dia tidak dapat mengerti. And there were things that I wanted answers for. Dan dia menginginkan jawaban untuk semua itu. There's been times where I needed direction. I needed to know what God wanted for my life. Ada waktunya dia mengatakan, oke Tuhan, saya jalan saya yang mana, apa yang harus saya lakukan. And the thing is that because I have a relationship with Him, Tetapi karena saya memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, I can go to Him with all of those things. saya bisa berlari di hadapan Allah dengan semua yang saya punya, dengan masalah itu. I can go to Him when I'm hurting. Saya bisa datang ke Allah di saat saya kecewa. I can pour out my heart to Him. Saya bisa menyerahkan seluruh hati saya kepada Allah. I can celebrate with Him when things are good. Saya bisa merayakan segala sesuatu yang baik yang saya alami dengan Dia. I can ask Him for answers when there are things I need to know. Saya bisa meminta jawaban ketika saya tidak mengerti. And I can ask Him for healing in my heart when I'm in the broken area. Saya bisa meminta jawaban kepada Allah ketika hati saya hancur. When there are things that are weighing heavy on my heart, Ketika ada sesuatu yang berat di dalam hati saya, I can come and I can lay those down. saya bisa berbaring di dalam pelukannya. And that's not just for me. Itu bukan hanya untuk dia, That's for everyone who has a relationship with Him. tapi untuk semua orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. His love will bring you freedom. Kasih itu diberikan secara cuma-cuma kepada adik-adik di tempat ini. He will guide you. Dia akan memimpinmu. He will empower you and strengthen you. Dia akan menguatkan adik-adik. His love is real and it's from you right now. Kasihnya itu nyata kepada adik-adik saat ini. And all you have to do is to receive this gift of love. Apa yang harus Anda lakukan itu hanya terimalah kasih itu. Amin. So I want to challenge you today Saya mau menantang adik-adik semua siang hari ini. to ask yourself, do you know about God? Saya mau bertanya, apakah adik-adik benar-benar mengenal Allah? Or do you know Him personally? Apakah kamu mengenal Dia secara pribadi? Maybe you don't know Him. Maybe mungkin kalian tahu, He's made a way for you to know Him. tapi Dia akan memiliki cara untuk membuat Dia mengenal dirinya kepada adik-adik. Maybe you are a Christian like me and you went to church and you read your Bible.
Mungkin adik-adik seorang Kristen seperti saya, dia pergi ke gereja, baca Alkitab, You pray and you worship, berdoa dan memuji Tuhan. but you want to know Him more deeply and more personally. Kamu mau mengenal dia lebih dalam lagi. He is here today to meet you where you're at. Dia hadir di tempat ini hari ini untuk mengenalkan dirinya kepada adik-adik. When we have been here at Nias this week, Setelah kita ada di Nias minggu ini, we've seen that God wants to do something very great in this place. kita melihat banyak hal yang mau Tuhan kerjakan di Nias. And the more we know Him and the more we have a deeper relationship with Him, Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dekat kepadanya. the more we understand His love for us, Semakin kita mengenal kasih-Nya, the more we are able to share that love with others. semakin kita mampu mengasihi orang lain. And the more we are able to receive everything we need from Him. Dan kita semakin menerima apa yang kita butuhkan dari Dia. So are there areas in your life where you want to know Him more personally? Bila ada mungkin bagian yang ingin adik-adik ingin tahu, bagian mana yang ingin Anda miliki hubungan yang baik dengan Allah. Are there things that you need today from God? Mungkin ada hal lain yang Anda inginkan dari Tuhan hari ini. Do you want to experience His love Apakah adik-adik mau mengalami in a real and kasih Allah itu dan nyata di dalam hidup adik-adik? in a real and a tangible way? Dan itu adalah dengan cara yang luar biasa. You have things that you need to give, to surrender to Him. Mungkin adik-adik harus menyerahkan secara total itu kepada Allah. You need answers to questions, direction. Mungkin adik-adik ingin jawaban atau tuntunan dari Tuhan. You need healing in your heart. Mungkin adik-adik ingin kesembuhan dari Tuhan. You need God is here to meet your needs today. Apapun yang adik-adik butuhkan hari ini, Allah ada di sini. Amin. Oke, adik-adik, seperti firman Tuhan katakan tadi, Allah memiliki rencana yang indah untuk adik-adik di tempat ini. Sekedar mengetahui Allah itu siapa, itu tidak cukup. Tetapi memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan Allah, itulah yang membawa kita dan mengenal Dia. Hari ini kita mau menantang adik-adik. Apakah dengan ke gereja saya sudah merasa cukup mengenal Tuhan? Apakah dengan berdoa saya sudah cukup mengenal Tuhan? Karena itu, adik-adik, semua jawaban masa depanmu itu ada di dalam Tuhan. Sekarang kita mau mengajak adik-adik, selidiki hatimu. Tuhan, apakah saya sudah mengenal Tuhan? Apakah saya sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah saya sudah mampu merasakan kasih Tuhan? Saat ini kita akan minta bagi adik-adik yang ingin memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, kita akan berdoa untuk adik-adik. Mungkin yang selama ini, oh ya saya Kristen, saya pergi ke gereja, tapi hanya itu saja, tapi tidak merasakan kasih Tuhan itu. Kita mungkin sering merasa tersakiti, ada masalah-masalah yang tidak bisa kita hadapi, ada pikiran-pikiran yang berat di hidup kita. Ini waktunya untuk adik-adik menyerahkan kepada Tuhan, karena firman Tuhan tadi katakan, Dia selalu ada bagi kita. Bisa kita nyanyikan selidiki aku? Bagi adik-adik yang ingin didoakan untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita undang adik-adik nanti bisa maju berdiri di depan. Kita akan berdoa untuk adik semua. Kita nyanyikan ini dulu sekali dengan benar-benar menyanyikan. Katakan, Tuhan, selidiki aku Tuhan. Apakah aku yang ingin mengenal Engkau Tuhan? Kita nyanyikan sekali. Selidiki aku,
Tapi kami tidak mengenal Tuhan. Bahkan ketika kami ada masalah, kami tidak tahu kemana kami lari. Ketika kami memiliki kesulitan, Tuhan, kami tidak tahu kemana kami lari. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup. Saya mau datang yang lebih dekat kepada Tuhan dan ingin memiliki hubungan yang sama dengan jawaban untuk setiap Engkaulah jawaban untuk setiap masalah kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Adik-adik yang ingin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang ingin menyerahkan masalah apapun yang ada di dalam, silakan berdiri dan maju ke depan. Kita akan berdoa yang ada mungkin keraguan, kebingungan, tidak tahu apa yang dilakukan. Silakan berdiri. Aku lihat Tuhan bagi adik-adik yang ingin didoakan, silakan maju ke depan. Ini antara engkau dengan Tuhan. Ini antara engkau dengan Tuhan. Mungkin kalian bingung, Tuhan saya nggak tahu saya nanti setelah ini kemana. Saya tidak tahu Tuhan masalah ini seperti ini. Aku Tuhan seperti ini. Tuhan, Yesus adalah jawaban. Jangan lihat tundukkan kepalamu. Apa bisa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bagi Anda yang menginginkan hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang erat, menyerahkan masa depanmu kepada Tuhan, silakan bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku. Ada yang masih dulu, silakan berdoa kepada Tuhan dan tanya kepada dirimu sendiri. Apakah saya betul-betul sudah mengasihi Tuhan selama ini? Silakan berdoa. Masih di kursi silakan dulu. Dan tidak mau berdoa, silakan bisa berdoa kepada Tuhan. Yang berdiri di depan ini tetap berdoa kepada Tuhan. Kepada Tuhan.
selama ini mengalami kepanikan. Mungkin karena ada yang dilecehkan, mungkin karena ada di antara kita yang dianggap bodoh, difitnah, dan itu menimbulkan kebencian di hati kita. Jika ada di antara ini yang mengalami hal yang demikian, silakan angkat tangan. Angkat tangannya. Tuhan sanggup mengubahkan adik-adik. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka mungkin mengalami pelecehan, Tuhan. Mereka sering diasingkan mungkin ya Tuhan, diperlakukan secara tidak adil. Tuhan, Kau tahu hati mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Tuhan akan berikan kasih, Tuhan merawat mereka. Tuhan akan berdoa, Tuhan biar kasih Tuhan dari surga yang Tuhan akan mengganti semua amarah, kepanikan, kebencian Tuhan yang mereka alami Tuhan. Untuk selama mereka masih kecil sampai mulai sakit nanti. Kalau berdoa Tuhan punya tangan-tangan yang terangkat, Tuhan jamah, pulihkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada adik-adik selama ini bergumul dengan kesehatan, sering sakit, sudah ke dokter, orang tua sudah berusaha, tetapi belum merasakan pemulihan. Bila ada yang merasakan seperti ini, silakan angkat tanganmu, silakan angkat tanganmu. Allah kita Allah yang besar, Allah sumber dari kesembuhan itu sendiri. Saya akan berdoa untuk adik-adik. Bapa kami di surga, Yesus Kristus Allah yang hidup, sebagaimana firman-Mu mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi adik-adik kami yang sudah mengangkat tangan, karena mereka mengalami sakit penyakit yang mungkin berulang-ulang. Saat ini saya katakan di dalam nama Yesus, tubuhmu sudah dipulihkan dan disucikan dari semua penyakit itu. Tubuhmu adalah bait Allah. Apabila ada yang bukan dari Tuhan, saya katakan engkau tinggalkan tubuh ini, dan tubuh ini hanya untuk Tuhan saja, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapak yang di surga. Terima kasih. Mungkin ada adik-adik yang ragu akan masa depan. Tuhan, saya ini seperti apa? Orang tuaku Tuhan tidak mampu saya untuk kuliah. Tapi ingat, masa depanmu ada di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang gemilang. Dan itu ada di dalam Yesus. Saat ini waktumu untuk percaya dan mengatakan, Tuhan Yesus, saya ini anakmu, saya memiliki masa depan yang cerah karena Engkau. Oleh karena itu silakan angkat tanganmu, angkat tanganmu, karena Allah akan memberikan masa depan, jalan keluar untuk setiap keraguan, kebingungan yang sedang kau hadapi. Angkat tangan. Di surga, Tuhan, anak-anakmu yang mungkin bimbang Tuhan, setelah tamat ilmu Tuhan, siapa yang berbuat apa ya Tuhan? Mungkin di antara mereka yang bingung Tuhan, Tuhan, saya harus kemana? Engkau adalah Allah Yahweh Jireh, Tuhan yang sanggup menyediakan segala yang kamu butuhkan. Tepat pada waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kami. Masa depan mereka Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan pegang tangan mereka, Tuhan pegang hati mereka, biar mereka tetap setia kepada-Mu ya Tuhan.
Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat oleh anak. Kami menginginkan lawatan-Mu ya Roh Kudus. Hati mereka ingin tetap mengikut Engkau ya Yesus. Tuhan Yesus, pegang tangan mereka saat ini. Hati mereka yang berkomitmen ingin sungguh-sungguh mengikut Engkau. Tuhan Yesus, mereka adalah anak-anak yang Engkau pilih, yang memiliki masa depan untuk menjadi berkat, yang memiliki masa depan untuk menjadi anak Tuhan. Karena itu mereka mau menyerahkan hidup mereka saat ini Tuhan kepada Tuhan. Karena di segala tantangan yang mereka hadapi, Engkau adalah jawaban. Kita akan nyanyikan setelah ini, mengikut Yesus keputusan. Berikan waktu untuk merenungkan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mengikut-Mu sungguh-sungguh. Karena hanya Tuhan jawaban bagi setiap masalah yang saya hadapi. Yesus, Engkau adalah jawaban bagiku. Mungkin saya kurang dalam pelajaran matematika. Mungkin orang mengatakan saya bodoh. Mungkin guru saya mengatakan saya kurang ini. Mungkin saya malas. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan mengasihimu bukan karena apa yang kamu lakukan. Karena memang Tuhan mengasihimu sebagaimana kamu ada. Masa depanmu bukan hanya ada di situ, tetapi masa depanmu ada di dalam Tuhan. Karena itu putuskan sekarang ini, Tuhan Yesus sama untuk engkau sungguh-sungguh. Kita angkat pujian mengikuti Yesus keputusan itu. Mengikut Yesus keputusanmu. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Kita nyanyikan dengan mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ask the rest of the school to stand. Semuanya yang sudah berdiri di tempat ini. Let's stand together. Semuanya silakan berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Let's all stand. Semuanya silakan berdiri. Semua yang duduk silakan berdiri. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Father, we thank you for this day. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Lord, we thank you that you've come and you are here with us today. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Lord, your word says that you will present yourself with your people. Tuhan, firman-Mu yang mengatakan Engkau akan hadir di hati kami masing-masing. Lord, we thank you for touching hearts and lives today. Kami berterima kasih Tuhan ketika Tuhan sudah menjamah hati kami saat ini. Father, I pray for these young people. Terima kasih untuk generasi muda ini. Lord, this is the future of Indonesia. Mereka-mereka ini adalah masa depan Indonesia. You're raising up young men and women Biarlah mereka Tuhan tumbuh di dalam jalanan with a heart to serve you and to follow you. dengan hati yang ingin melayani dan mengasihi Tuhan. Father, we pray that as they continue this school, Tuhan, saya berdoa sebagaimana mereka melanjutkan pembelajaran mereka. they will learn and know what it is to be good citizens of Indonesia. Biarlah mereka menjadi anak-anak pilihan yang
that they may keep their eyes on Jesus. Mereka akan dijamin dengan kematian Yesus. Father, we thank you that your word says you have a plan and purpose for every young person here today. Tuhan Yesus, firman-Mu mengatakan bahwa Engkau memiliki rencana dan rancangan yang indah untuk setiap orang yang ada di tempat ini. And your plans and your purposes are good. Yaitu rencana-Mu itu adalah rencana damai, sejahtera, dan sukacita. They are for their future. Itu adalah masa depan yang Kau janjikan bagi mereka yang mengasihi. Give them a hope. Mereka memberikan harapan yang hidup. And our hope is in you, Jesus. Yaitu harapan di dalam Yesus Kristus. Father, I pray your blessing upon every young person. Tuhan, saya mendoakan untuk berkat-Mu melimpah atas mereka ini. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Father, we pray for the teachers, for the principal, Tuhan, saya juga mendoakan para guru dan kepala sekolah. for the responsibility that is theirs Itu untuk semua tanggung jawab mereka yang mereka kerjakan di tempat to ini. teach these young people, Mengajar anak-anak ini to be examples to them. menjadi contoh bagi anak-anak ini. We pray for wisdom, Biarlah saya berdoa untuk hikmat yang dari Tuhan tercurah atas mereka, that will stand strong. supaya mereka lebih kuat. Father, we pray that you will bless this school. Tuhan, saya juga memberkati sekolah ini. It will be a strong school. Sekolah di atas dari yang penuh kelimpahan. Young people will go from this school Biarlah dengan sekolah ini banyak anak-anak muda yang diberkati to many locations across Indonesia dan yang akan nantinya dipakai di seluruh bangsa, di seluruh Indonesia. and even beyond Indonesia Dan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan di Indonesia. as led by God. Sebagaimana saya berdoa, Tuhan. So Father, we thank you. Karena itu Bapak, saya bersyukur dan berterima kasih. We thank you for what you've done today. Apa yang sudah Tuhan kerjakan hari ini. Father, we pray that you continue that in our hearts. Biarlah ini Tuhan menjadi rema di hati mereka. We seal this by your Holy Spirit. Biarlah Roh Kudus yang memeteraikan firman kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali adik-adik. Ya, luar biasa lawatan yang bisa kita rasakan. Senyum dulu dong, senyum. Senyum manisnya mana? Ya, luar biasa. Saya yakin sukacita kita tetap terus bertumbuh. Amin. 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 Ya, luar biasa. Sepertinya energi teman-teman sungguh luar biasa sampai kerasa di depan sini. Baiklah, untuk menyambut firman Tuhan yang sungguh luar biasa, saya ingin kita bernyanyi kembali lagi, kita rasakan kasih karunia Tuhan. Saya ingin kita bernyanyi Allah peduli.
kita akan segera dibubarkan karena ada kegiatan selanjutnya. Kepada sekolah di sini, kepada ibu kepala sekolah dan guru-guru, kami mengucapkan terima kasih atas keterbukaan, atas respon yang baik menerima kami sebagai tamu pada lawatan misi pada hari ini. Demikian untuk anak-anak kami. Kami melihat dan itu hal yang positif. Bagaimana kita membangun karakter diri. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi lebih baik. I swear, student all the best. Kalian akan menjadi pelajar siswa yang baik hari ini, besok, dan yang akan datang. Karena kita menyadari adik-adikku, anak-anakku semua, bahwa kita adalah generasi generasi Nias Utara yang berpartisipasi penuh untuk perkembangan kita pada masa-masa yang akan datang. Anda tidak boleh sesat jalannya. Anda harus berada pada jalan yang benar. Ya. Anda tidak boleh disesatkan oleh setan. Anda harus berada dalam panggilan kebenaran Tuhan. Dan itulah lawatan di siang hari ini. Tuhan mengutus misionaris untuk kita supaya kita mendapat cara hidup baru, perubahan yang baru yang lebih positif. Kalian adalah harapan masa depan Nias Utara. Nama agak tua zaman rohu, mangali, zo opu-opu. Kalian adalah ombu-ombu siseki Nias Utara. Setuju? Kami berdoa, itulah doa pada hari ini, supaya kalian menjadi generasi yang berkarakter, yang dipakai Tuhan untuk menjadi agen-agen perubahan yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Kalian di sini baik-baik. Kami melihat Bapak Ibu guru sangat solid, responnya baik sekali untuk membuka hati menerima tamu yang akan datang. Utamanya adalah misi-misi keagamaan. Kami juga ada di hati bahwa untuk tahun-tahun ke depan kiranya kami dapat datang di sini. Sure, that time come back to here next time. Amen. Amen. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Thanks for you all. Tuhan memberkati. Okay, thank you, especially the Honorable Mr. Phillips from Australia, and also Madam April from America, and your partners, and especially the Honorable Tani Fusema, Bapak Mamotan Zalufu dari Lahewa ini juga. Sekedar ini juga Bapak Motan ini pernah juga menjadi Ketua DPRD di Kabupaten Nias Utara barangkali tahun 2011 Pak ya, 2011-2000 ya, Ketua DPRD pertama di Kabupaten Nias Utara masa pemerintahan Bapak Ibu sudah diberikan dulu aplaus. Hati saya untuk kalian, membangun kalian untuk generasi masa yang akan datang. Ya. And this day actually really the unforgettable day for us. We are so happy
we are so glad for your coming here. And actually, we like if you stay here for many days and meet us every day here. So our generation, our students will be the children in the future. And we hope also Mr. and Madam always pray for our school and also for our students to be the future leader in Indonesia and Indias in the next time. And also we also say so many thanks for your coming. And I'm so sorry for today our headmaster is not here because she has a special meeting in official education section in Gunung Story. And also our teacher here, there are not many teachers here because they have the other activity in the same time. And I'm so sorry for that. And the last one, of course, don't forget us here in SMA Negeri 1 Lotus Senior High School. There are so many students here, maybe around 500 students. This is the big school in North Nias especially. Dan juga tentunya bagi anak-anak kami berharap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan menjadi kekuatan baru. The new strong for us. Untuk menjalani hari-hari kita. Marilah kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Marilah kita menjadi generasi-generasi emas yang takut akan Tuhan. Mari wujudkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dari hambanya tadi, lewat keluarga kita, lewat dimanapun kita berada di lingkungan kita. Mari membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Barangkali Tuhan bukan orang lain, Tuhan adalah nomor satu di hati kita. Amin. Dan tentunya ini sangat-sangat berkesan. The unforgettable experience for us. So many thanks we say for Madam and also Mr. M. Your parents. Dan kami buktikan juga nanti kepada Pak Zaluhu, kunjungan seperti inilah kiranya berkelanjutan ke depannya. Kami siap di SMA Negeri 1 Lotus sehingga benar-benar kita Bapak Ibu guru dan juga siswa adalah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. I think that's all that we can say. And once again, thanks so much for your coming here. That's all. And Yahoo. Baik, sekali lagi terima kasih. Kami mau akan pulang. Sayonara, sampai berjumpa pula. Kami yakin dan percaya bahwa anak-anak ingin berfoto dengan kamu. Bisa berfoto, diatur, dan sesudah itu kami akan pergi. Oke. Mungkin untuk lebih simpelnya ya, kalau memang itu adik-adik duduk aja, nanti misalnya timnya bisa berdiri di depan, terus kita ambil foto, di situ diambil foto, di sana ambil foto. Baru setelah itu mungkin gurunya. Oke, silakan.